kedatangan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak malu-malu. Kadang kita itu kalau menjadi orang Kristen itu kalau makan di tempat lain, bukan siapa-siapa, saya juga seperti itu. Malu. Kalau di rumah saya biasanya kan duduk, terus saya ngomong minta diberkati, minta disucikan supaya makanan ini menjadi makanan yang sehat bagi tubuh saya. Tetapi kalau di warung makan-makan bersama teman-teman, paling saya cuma dulu sebentar terus bilang, Tuhan berkatilah makanan ini. Itu saja cukup. Itu kadang-kadang juga lupa karena kita apa nggih, model itu ya gak enak aja gitu loh. Menunggu terlalu lama berdoa seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa ya bahwa kita memang sudah menjadi milik Kristus, sehingga kita harus jujur, kita harus berani bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang bisa saya sampaikan, Pak Pri. Terima kasih Bu Lande. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes itu sudah dinaskan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Itu sudah dijelaskan di dalam surat Yesaya, dikatakan bahwa di padang gurun ada orang-orang yang berseru, ada orang yang berseru-seru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes itu sudah dinaskan oleh Tuhan, dan di padang gurun akan berseru-seru supaya orang Israel itu bertobat, karena orang Israel itu sudah jauh dari kehendak Allah. Nah, akhirnya Yohanes muncul, banyak orang yang datang dan tanya, apakah engkau Mesias? Bukan. Jadi Mesias itu orang Israel itu sudah tahu kalau nanti ada Mesias. Mesias adalah juru selamat, sudah tahu. Tapi waktunya itu yang tidak tahu orang Israel, kapan. Maka tanya pada Yohanes Pembaptis bahwa apakah kamu Mesias? Bukan. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan suatu pengharapan yang besar oleh orang-orang Israel bahwa Mesias itu pasti ada, juru selamat. Maka di dalam berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi harus bertobat. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes seterusnya, di situ akan lebih jelas bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menerima seperti itu, karena ada pemahaman lain bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi setelah Yesus selanjutnya itu dibaptis, itu ada suara dari surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Jadi anak itu sebagai sebutan, bukan berarti Tuhan terus mengawini seorang perempuan terus mempunyai anak, tidak. Ini yang menjadi persoalan di dalam paham lain. Tidak mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Memang Tuhan tidak kawin dan tidak beristri dan tidak seterusnya. Tapi Yesus itu adalah sebutan sebagai anak, itulah disebutan. Maka sekali lagi setelah dibaptis itu Tuhan berfirman dari langit, ada suara dari langit bahwa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi dan dengarkan dia. Ini bukan dengarkan.
Apa yang didengarkan? Ya firman-Nya yang kita yang taat ini. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang lain, paham lain. Makanya sampai sekarang tetap tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, karena pemahaman mereka itu Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tapi cara memahami itu berbeda dengan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman ini dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah doa supaya semua yang ada di sini diberi hikmat, dituntut oleh Tuhan memberi kebenaran dan sebagainya sehingga menguatkan iman kita. Yang untuk yang pertama saya berikan kepada Bu R, monggo. Bagaimana pemahaman kita tentang Yesus Mesias dan anak Allah, monggo. Tadi penjelasan dari Pak Candi itu sudah jelas sebenarnya. Saya ingin menyanyikan, mari kita bersama-sama menyanyi nomor 95 halaman 8. Kan dari apa yang disampaikan Pak Candi tadi memang benar. Jadi kita selama masih mengikuti Tuhan Yesus, kita selalu hidup dalam ketenangan. Kalau saya pribadi, kalau sore hari mulai jam 5:30 sampai jam 6 saya itu berusaha untuk menyanyi dalam kidung jemaat itu yang bahasa Indonesia. Kalau sebelum kita memuji, mau berdoa jam 6 itu kurang pas ya. Dalam hati itu masih ada kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan kalau saya pribadi adalah belum memuji itu. Jadi antara memuji dan berdoa seakan-akan satu sama lain saling berkaitan. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa sebelum memuji saya berdoa itu kok masih umpama masakan itu cemplang, tidak ada rasanya. Nah itu yang setiap hari saya lakukan, walaupun saya sendiri mesti duduk di sini di depan ini tanpa memuji, seakan-akan saya itu kurang bisa meresapi apa yang akan kami doakan. Jadi 5:30 sampai 6:30 saya berdoa. Jadi mungkin kalau ada orang yang mau mencari saya, mendengarkan pujian, mungkin tidak jadi masuk rumah. Itu pernah dikatakan oleh seseorang di sini, dia itu mau berkepentingan pada kami, pada saya pribadi. Saya pegang pujian, memuji, dia tidak jadi. Kemarin bilangnya gini, kula wingi sonten badhe teng panjenengan Bu, panjenengan niku napa nggih menyanyi istilahnya, kalau dia menyanyi kula mundur boten sida. Enggak apa-apa sih Mbak, langsung aja boten Bu, boten meja. Itulah kebiasaan kami seperti itu. Yang satunya lihat bola, yang satunya memuji, memang bertolak belakang, maunya begitu, klop. Kepentingannya berbeda. Ingatan kemauan, matur sembahku. Pun, Pak Janji. Sampun Bu. Sampun. Ya, terima kasih. Ya memang pujian itu Tuhan itu sangat senang. Karena ada firman mengatakan bahwa Tuhan di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kalau kita memuji, Tuhan itu di atas kita. Jadi pujian memuji Tuhan itu sangatlah luar biasa. Tuhan itu senang itu dipuji.
dipuji dan kuasanya disebarkan dan sebagainya, ini Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai orang percaya ya jangan lepas untuk memuji. Mau tidur ya kita puji, bangun tidur kita puji, dan membaca sebagian ayat firman, baru kita minta. Jangan minta toh, Tuhan kurang berkenan itu. Dipuji, terus setelah itu membaca firman-Nya, lalu berdoa, minta. Dan minta jangan untuk kepentingan sendiri, tapi semua hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang yang apa saja kita doakan. Karena Tuhan berkenan kalau kita itu tidak untuk kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan semua orang harus kita doakan. Soal nanti Tuhan memberkati kepada mereka dan tidak, itu no way, urusan mereka. Tuhan mempunyai daulat tersendiri gitu loh. Jadi kita wajib untuk memuji. Terima kasih Bu Karen. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan hikmat. Monggo Bapak ini sebelahipun Ibu. Sak kecap, rong kecap, istilahnya Pak Saryo, Pak Saryo. Monggo sak nopo sak pengertiannya monggo. Ampun Pak. Ampun. Ampun. Iya. Pak Gatot. Silakan Pak. Ampun. Mari. Iya, kangen Pak Ampun suaranya. Apa ya? Pengalaman Suaranya Iya. sudah lama. Iya. Dua kali ini ketemu. Monggo Ampun. Apa yang Utarakannya. Iya. Selama aku tinggalkan Immanuel sama gereja Maya saat itu, banyak kenangan bagi saya. Dan seperti Bu Heri bilang itu, pujian itu dan Tuhan ada bersama kita, seperti saya bilang. Hari-hari Minggu biar aku nggak masuk gereja, tapi aku putar ada di TikTok puji-pujian, dan dalam pujian itu aku nyanyi dan aku masuk dalam doa sendiri. Aku doa untuk semua Immanuel, Maya Sari, semua saya, adik-adik saya semua. Iya. Katakan, saya bersyukur karena sampai ada yang bilang, kok kamu nggak pernah gereja, kamu doa sendiri. Saya bilang, kamu gereja sendiri, dalam bukan. Saya datang pada Tuhan. Saya tangkap tadi saya dengar gitu, saya air mata turun karena dua ini banyak tantangan bagi saya. Tahun ini memang yang terakhir bagi saya sudah mau untuk disandali dengan apa yang duniai, seperti yang kemarin di Dagingan, itu saya tidak akan urusan itu lagi. Saya berusaha untuk mendapatkan Roh Kudus hadir di sini. Itu yang aku di dalam hati aku. Lagu itu ada di situ, Roh Kudus hadir, itu aku tetap sebelum tidur aku nyanyikan apa. Iya. Karena aku tidur, kadang-kadang aku tidur itu tiba-tiba kucing yang sudah di kepala, kucing sudah di kaki, masuk di kain. Saya bersyukur karena mereka kedinginan. Saya belum mereka. Saya tidur, saya bilang ya Tuhan, Kau kasih mereka menemani aku seperti Kau menemani aku. Begitu. Memang hidup saya memang tahun-tahun 2 tahun ini memang hancur. Dapat yang terakhir ini memang banyak tantangan bagi saya. Tanggal 6 bulan ini bulan tahun saya. Hari Senin itu, tapi hari Sabtu, hari Jumat itu ada gerakan seperti aku puji-pujian itu. Ada dong tanam jagung di kacang di sawah. Aku putar di loudspeaker aku putar pujian. Ada pujiannya bagus sekali untuk saya. Satu kaset itu, satu video itu ada, dan aku nyanyi. Tapi mereka bilang pas aku bunuh, Bon, putar, kami adem, biar panas. Wah,
bilang, Tuhan, aku terlalu pujian, saya menyembah pujian Tuhan Yesus, tapi dom aja yang di dalam mata, dom ada dalam kacang. Dom jangan bunuh putar. Padahal memang bukan aku bunuh, baterainya ini yang habis. Aku dalam hati, nggak ada sama kita. Aku bersyukur karena selama ini aku tidak akan bilang kata aku mau masuk Islam, nggak pernah. Mereka ajak terus, tinggal upaya dengan caranya. Sampai tanggal 6 itu, kalau bagi orangnya yang tidak mengenal Yesus, dia sudah ambil. Karena dapat hartanya, tanah 2 hektar, rumahnya dapat, warisannya banyak, yang dapat sawah semua dapat. Hari itu tanggal 6 itu di Pacet itu ulang tahun saya untuk pulang, rencana di dekat aku untuk langsung dinikah di Islam. Tapi karena hari Minggu itu dari Jumat sampai Sabtu Minggu aku masuk gereja, saya sudah ingin untuk kembali melayani Tuhan seperti firman ini. Yohanes, nama saya juga Yohanes, karena saya tahu nama Yohanes itu tidak sembarang, ada di dalam Alkitab, dan dia juga sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi aku tahu. Jadi kalau pujian itu memang sering aku nyanyi di jalan-jalan, cari leresan jagung di Pacet, di Mojokerto, Dan di Tanjungan. Jadi kalau bagi orang lain itu nggak mungkin bisa dapat cari itu. Karena seakan-akan saya tinggal di sini di UGL, saya cari di Gunung Sari, Mayasari, baru saya pulang jalan kaki ke sini. Berarti itu sudah bukan jalan ini, sudah ke Tetes, Mayasari, putar, baru balik pulang ke sini tuh nggak sembarang. Tapi saya tetap dalam perjalanan itu, Tuhan itu punya pujian ada. Indah rencanamu Tuhan. iya. Itu tetap biar sedikit tetap aku puji. Biarpun nggak seutuh, tapi tetap aku hati puji Tuhan terus. Kalau aku sudah rasa capek, cuma saya kalau sudah jalan itu yang paling penting itu banyu sudah habis, saya Tuhan tinggal ini tuntun saya sampai di rumah. Itu saja aku datang pada Tuhan itu selama hidup saya. Memang sekarang saya kembali ke jalan Tuhan ini bukan sembarang. Bulan kita ditanya rumah itu sudah pindah, beda bilang untung baik, syukur rumah itu tidak jadi. Kalau rumah itu jadi berarti saya tidak akan bergabung dengan bulan, tidak akan apa Gatot, tidak akan apa janji. Mungkin aku mau ke suara berjanji juga, mungkin ke suara, tapi aku juga malu sendiri ya, aku tinggal ke Tuhan Yesus karena di dalam firman Yohanes lah yang Pembaptis, kalau nama saya untuk menjadi pindah ke agama yang lain. Kira saya sekarang tunjukkan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Mereka bilang ini waktu Lebaran. Sekarang di Gunung Sari itu sudah membenci saya, bukan membenci saya. Nah, saya Kristen di rapat untuk Natal, untuk Lebaran, Ambon itu tidak boleh kasih zakat korban karena dia orang Kristen. Langsung aku yang bilang pada aku tuh sebagai sesepuh atau imam yang bilang dia digeser imamnya diganti gitu, dia diturunkan. Dia bilang pada aku karena aku hari itu nggak ada, aku ikut karawitan, jadi dia langsung bilang pada aku hari itu kalau aku ada saya tanya pada mereka jangan masalah agama, dia juga warga Gunung Sari selama ini. Pada waktu kuburan orang mati saya datang kali, saya siap ada, nggak pernah saya orang membenci saya, lebih baik saya menghindar dan saya tidak mau untuk cari masalah dengan orang, saya menghindar. Itu saya di jalan tangan Tuhan. Dia bilang Ambon itu nggak usah kasih kerja di Gunung Sari. Kok tiba-tiba aku bisa Ambon itu kalau nggak di ini nggak bisa makan. Padahal aku lebih tambah gemuk. Aku bilang itu bersyukur dan turun aja. Itu saja yang puji-pujian, doa tiap malam. Itu saja yang
saya jalankan. Saya kembali ke Immanuel dan kembali ke gereja. Kemarin saya juga tanya Pak Maseno, ini saya mau daftar baru atau bagaimana? Lah Pak Maseno juga bingung, kok daftar baru apa? Kita aku daftar baru kah? Enggak, maksudnya aku tanya karena di jalan umuman daftar gereja ulang tahun saya tidak diajak karena aku sudah daftar sebelum tahun-tahun lalu tuh masuk itu sudah daftar. Tapi kok aku ulang tahun kok aku enggak, orang lain dibaca aku enggak dibaca. Aku tanya Pak Maseno situ. Jadi Pak Maseno tadi kemarin bilang aku minta maaf aku lupa enggak lihat di buku jadi itu ya aku coba enggak marah Pak. Kalau mau daftar baru ya aku daftar karena saya juga anak Kristus karena saya baru masuk Tuhan dari selama kecil. Saya lahir untuk Yesus, saya mati untuk Yesus, itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan saya waktu yang selama ini saya Sabtu saya kerja, orang panggil kerja aja dapat duit, Minggu kerja nggak usah pusing dapat duit. Sekarang saya nggak akan ambil Sabtu waktu saya di rumah tunggu jam H untuk ke Immanuel, Minggu untuk hari H untuk ke gereja. Itu saya sekarang saya pikir. Kalau saya punya istri dan anak-anak mau ikut saya, kali Tuhan yang datang kepada mereka. Dan saya tetap dalam doa saya cuma. Amin. Karena bukan sebarang, karena mereka itu juga keras dengan ini. Karena gabungan Madura sama Jawa Tengah itu keras. Jadi saya tidak bisa bilang apa-apa sama Tuhan yang tahu. Saya sampaikan Pak Pri, saya kembali Pak janji saya. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa Pak Amel. Jadi ini begini, tadi kan dikatakan ada peristiwa dibenci ya, dibenci karena ikut Yesus ini. Kalau tidak ikut Yesus tidak dibenci, Pak. Tuhan Yesus sudah berfirman, engkau akan dibenci karena aku. Bahkan satu keluarga itu juga membenci, ada ya, ada. Nah, tapi walaupun harus ingat siapa saja itu kita itu dipilih Tuhan, dipilih untuk ikut di dalam persekutuan ini. Apakah ada orang yang layak? Tidak ada. Nggak ada. Apakah tidak ada orang yang gagal? Banyak orang yang gagal. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, tidak mau ganti siapa? Contoh, Yunus dipilih Tuhan untuk ke Niniwe, tapi Yunus menyimpang. Apakah Tuhan gak ngomong Yunus, tidak nyuruh Yunus, saya tak mencari lainnya saja? Tidak kan? Tidak, tetap Yunus. Karena Yunus sudah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Demikian juga Pak Yohanes Ambon, di mana-mana saja itu ya Pak Ambon sudah dipilih. Tapi kalau kita meraba saya tidak layak, tidak ada orang yang layak, tidak ada orang yang tidak gagal. Ya itu Yunus itu, tapi Tuhan tetap memilih Yunus. Tidak, wah saya cari orang lain enggak, karena sudah dipilih. Jadi Pak Ambon juga dipilih, tidak ada orang yang layak, tidak ada orang yang tidak gagal. Daud itu terkenal orang yang taat pada Tuhan, tapi gagal. Ya. Pernah membunuh orang karena istrinya diambil. Ya tak? Bapak tahu semua itu. Tapi Daud menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mohon ampun, bertobat. Maka Yohanes menyerukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah Dekat. Jadi bertobat, tidak ada yang sempurna, Pak Ambon. Apalagi Pak Janji ini, waduh, kalau Bapak Ibu sekalian tahu sejarahnya, saya belum kesini, tidak ada orang yang paling jelek itu saya. Tapi karena saya sudah dipilih oleh Tuhan, terus gak sido milih janji aku. Oh janji kelakuannya kayak ngono, bojone wong ya digaet.
Duduk bojone ya dikebuli, diparani nang omahe, ngajak turu sempat 2 bulan. Padahal saya tidak kenal perempuan itu, tahu rumahnya saja enggak. Tapi kenalnya itu di suatu hiburan, saya ditanya, "Mas, saya ke warungnya dia. Mau main di Mas?" Tapi rumahku pun di hutan warung sate. Saya enggak tahu rumahnya di mana, rumahnya enggak tahu. Akhirnya kan 10 hari datang ke rumah. Di rumah saya itu tidur dengan saya itu sampai 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan pulang, ya diberi mak itu baju, ya diberi macam-macam, ya diberi. Ya, 1 bulan lagi datang lagi. 1 bulan lagi itu datang lagi. Dan seterusnya seperti itu sampai 2 bulan. Ini siapa? Janji itu orang bejat. Tapi Tuhan memilih. Terus gak pilih janji, enggak. Tetap dipilih. Ya itu tidak ada yang benar, Pak. Jadi termasuk saya itu tidak ada orang yang benar. Tapi Tuhan tidak mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang Dibenarkan. tidak benar itu. Maka ada firman mengatakan orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit memerlukan tabib. Nah, kita itu orang yang sakit iman gitu. Maka Kita internal payana juga dia kami payah senang ya bareng gereja itu 6 bulanan Pak ya payana sekitar 6 bulanan tapi senajan boten sering kepethuk nggih tasih kepethuk kula boten Gunung Sari niku payana niku apa Pak Janji kan ngomong kalau Tuhan yang tidak yang memilih tidak akan bisa lepas. Percaya kali Gusti menika mung iman. Nggih kula niki pun sakit ping pinten nggih. Diambang kematian. Itu kula nate crita iki dimpekaken bulan kowang-kowongan nggih pancen kata pikiran. Aku loro ngene itu opo. Ya. Kula nyareng ikut persekutuan kali kula dene Pak Patono. Gareng enak sangat awak kula niku malaki ngene bane elma wae do enak kok melu. Biasane kula nek mboten tumpet ngoceh. Nggih ngoceh nek mboten tumpet. Tapi napa awak gawe enak kok melu. Tapi kula tumpet mawon. Peteng kula mboten enak kok. Napa niku? Mah kula kuwatir wae. Wae kan mboten medal napa-napa nih kok wae. Kula tumpet persekutuan masuk kok enak lho aneh kan nggih. Karena iman saya ada percaya. Ya. Kula mulan boten nuhanaken Pak Pri boten. Tapi saya tidak di Pak Pri dipakai Tuhan, ngoten lho. Dipakai Tuhan untuk menyembuhkan saya. Boten niku ada wonten benak kula niku ngoten. Jadi kata saya kula badhe operasi minta doa kalian Pak Pri juga saya kendel. Nggih to. Pikiran kula tuh padahal pun nanti operasi kula kencing batu. Operasi ngriko kan dengan dirujukan Selasa kula ngriko tentu di wates ditari minta operasi kapan Pak. Saya kaget. Padahal kula teng Sakinah niku bulanan riwari. Pegel kula pun tuwek kok terus lagi Cepet wates. sare Gunung Sari ngono. Anu apa Pak? Pakde wong ayu kan bali kok kita dekat kali kula. Kok pindah kula mboten kuat ngidul pun wari-wari. Kula nyuwun teng wates mawon. Kula ngriko dinten Selasa niku ditari minta operasi kapan kaget. Nama kula benjing ya. Dinten Rebo. Lah kula mboten Pendengar aku. kaget kula. Pikiran kula mloko. Periksa langsung dioperasi. Kok kecuali kok dinten Rebo malih mempersiapkan pikir kula niku saged kuat bae mental kula. Operasi mboten sakit kok, mboten sakit. Terus sakitan napa di suntik nggih, mboten sakit belas. Nek operasi kecil batu niku sedina suwi nang batu kok. Niku Sakit. mboten sakit, mboten kados piantene bacok niku. Perlu apa ini ngoten tak mawon.
sakitnya mboten. Malah operasi napa prostat mboten rakit belas malah cuma ademe sing mboten betah. Ademe luar biasa. Nah, waktu itu ada kebunnya kalau datang Pak Pri minta doa ada keberanian. Ada keberanian. Kalau ingat kalau Pak Pri sonten ini kok, ya Pak Pri ya, dengan ningali kulo. Kalau ada, gini kok keberanian loh. Adem-adem titik, tapi ada keberanian gitu. Kok memang kulo kok meyakini Tuhan Yesus itu Tuhan yang dalam kulo. Tapi saya yakin Pak Pri dipakai Tuhan itu loh. Saya yakin Pak Pri dipakai Tuhan. Ada kekuatan. Ini kuami cerita masalah penyakit kulo ini. Kulo sampai kan mosok emel persekutuan sampe usana wong persekutuan aku. Nggih Bu. Hati kulo sampai usana persekutuan. Bolak-balik loro. Kulo sampai aduh ya apa. Kulo ini kuwau kata-kata sangat kulo niku wau sing gentah niki mboten mung dirano kok durung enak melu. Sami kulo enak bentuk moceh. Wong kaya umur seger waras nek. Wadah mbaekan nek kene nggih kebutan mawon kulo. Kebutan mawon. Masih sing eling kok enak. Iya kebutan mawon kulo. Tapi nek kulo jambet ngurun ini kuwi. Ayo ta melok ngono. Iya, megah angka melok. Mantu kula lho ayo ta melok ngono. Enak kakek nek dikek mangan opo lah kok iki lewet. Dikek mangan. Kula sampe ngoten lho kula. Mari dikek mangan. Monggo kok tunggu-tunggu balap-balap ae. Sampe ngoten kula. Belum terpanggil, Pak. Belum terpanggil ya. Kula ngantos napa nggih sampai ini betapa ibu sampai memberikan kehidupan itu. Wong ngeteraken nemu wates niku lho Pak. Napa sampai jenengan kangen ae kok mriki ngoten purun ngoten ya lho. Lepas itu aku cacing ngono lho. Kalau sampai kadung wedi